Hello Suntukers, sebelum mulai podcast ada info menarik nih buat kamu yang suka makan ayam dengan cita rasa Padang. Coba ini sambal lado cimel pecel ayam ala Padang, banyak varian menunya. Ada ayam goreng, ikan sepat, ikan asin, serundeng Padang, dan masih banyak lagi. Buruan langsung mampir di IG-nya dan pesan langsung melalui GrabFood, Shopee, Tokped, dan WhatsApp. Jangan lupa pakai kode referral Malam Satu Suntuk untuk dapat diskon 10%. Yuk langsung aja kita ke video podcast Malam Satu Suntuk by Madman Society. Bella ini nggak bisa dibohongi ya, bukan Kang Nong abal-abal ya. Orang yang punya wawasan lebih tuh kayak nggak pernah Oh lancar ngomongnya. lancar. Kecuali kamu mau nggak jadi pacar aku pasti. Oh ini panjang. Kayaknya aku pikir-pikir dulu deh. Kalau misalkan belum bisa glow up, ya minimal bisa grow up. Ibaratnya ya, kalau good looking itu hanya untuk menatap, tapi good attitude itu untuk menetap. Bella udah punya pasangan? Aduh, Ditanya lagi. Udah? Kalau udah keluar. Halo, kembali lagi di acara yang tidak seberapa ini, yaitu podcast Malam Satu Suntuk by Madman Society. Kita juga kedatangan bintang tamu. Wah, bintang. Ini bintang di hati. Iya. Bintang 7. Laki ya. Waduh. Iya sih. Bintang semua kalangan. Kalau di TV udah SU. Semua umur. Universal aja. Universal anjir. Tapi kan tadi kita udah sambut nih bintang tamu kita. Tapi ini siapa sih, men? Oh iya. Sebenarnya. Perkenalkan dong diri lo. Diri kamu maksudnya. Yang halus dong sama cewek, kamu Pak. ya. Tadi nggak gitu. Iya maaf. Gitu deh. Habis podcast pada berantem loh, syukur. Oke. Oke. Kenalin dong. Halo semuanya. Halo. Hai. Nama gue Bella. Iya. Yes. Nama lengkapnya Bella Palestina. Oke. Udah sih itu aja. Udah itu aja. Lo nggak lahir di Palestina kan tapi? Kebetulan lahirnya di Bogor sih. Oke. Jauh banget Palestina ke Nama Bogor. lu siapa? Sorry. Bella Palestina. Bella ini dipanggilnya? Bella. Gue bakal Bella kok. Terus. Wah, anjir. Aduh. Oh my god. Iya. Aduh, lu. Rating gombalannya 8 tuh. 8. Gokil. Lulus lah ya. Lulus lah bisa, fuckboy. Alright, thank you Bella udah datang. Kita mau sambut juga nih buat teman-teman semua. Halo, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Di kondisi sekarang seperti biasa udah dilonggarkan sih, tapi jangan Betul. sampai kendor karena COVID masih ada. Kayak Yes. pesan aku ke kamu. Waduh. Kamu yang mana nih? Kamunya kuadrat apa? Kuadrat. Udah. Pangkat 4. Kuartal. Stop there. Oke, Bella ini gue perkenalkan sedikit ya. Bella Yes. ini dia itu mantan Kang Nong Tangerang ya, Kang Nong tuh ya. Kang Nong Kang itu Nong tuh- Banten. Oh Banten, sorry. Kang Nong Banten. Tahun berapa Bel? 2014 ya tepatnya. 2014 Banget ya. dan dia Pasti kamu pada saat itu lagi cantik banget ya. Enggak juga Oh sih. enggak jadi. Irfan gila lagi naik badannya gitu. Parah. Terus lu runner up ya katanya. Kalau untuk di kabupaten itu mungkin orang lebih familiarnya sama kata runner up mungkin ya. Cuma kalau di Kangdong itu kita ada gelarnya namanya itu wakil 1. Wakil. Oke. Mungkin untuk orang awam lebih kenanya itu adalah runner up. Runner up. Oke, jadi Enggak nih bantuin. Astagfirullah. Radar gue nyala tiba-tiba ting. Kalau sensitif banget biasanya sama guys-guys cowok biasa aja lu. Iya kan Kok ini. posesif? Wah, Kan gue kasih tahu. Buat teman-teman suaranya nih takutnya nggak dengar. Apa? Buat teman-teman, kalau kalian ngerti kenapa alasan gue dibuang ke pojok ya ini. Gue dibuang ke pojok. ini ada border. Perselisihan ya. Iya. Tadi runner up Kang Nong. Oh, pasti sih kalau masuk Kang Nong tuh gimana sih Bel? Apa sih yang lu persiapkan? Oke, kalau pada tahun itu 2014 itu yang dipersiapkan sebenarnya secara fisik waktu itu ada kriterianya sih.
Yes. Jadi untuk perempuan kalau tidak salah minimal 165 untuk tingginya. Oke. Untuk berat badannya harus ideal dengan tinggi badannya. Oke. Terus usia waktu itu minimal 17. Bella, sorry aku potong nih. Aku tidak capek-capek untuk mengingatkan. Tolong dideketin lagi sedikit. Oke, thank you Iya. loh Irfan udah diingetin. Iya. Habis itu kamu yang deketin dia. Ayo. Apa sudah cukup jelas sekarang? Cukup jelas. Tapi hubungan Ya, wah cucu. Itu sebenarnya diperjelas loh. Sudah jelaskan lu pergi maksudnya. iya, sudah jelas-jelas ya. Baik. Terus lanjut. Tadi gimana? Tadi sampai mana ya? Oh ya, Tinggi badan. usia minimal 17 tahun. Iya. Batasnya kalau nggak salah waktu itu sampai 26 tahun ya. Oh, Kalau oke. tidak salah pada saat itu. Kemudian yang pertama tentunya good looking. Oh, shit. Terus Good looking. Yang kedua berwawasan luas dan punya sedikit ya nggak apa-apa sedikit pengetahuan tentang budaya dan pariwisata mungkin. gue kira itu seribet requirement job di Indonesia gitu loh. Good looking, Jadi bisa multitasking. ngedit, ya bisa bawa tank, mengendalikan nuklir, semuanya ada. Dia mengatur keuangan ekonomi rakyat. Iya, anjir parah. Membasmi korupsi sekalian. Berat Tapi- banget. Tapi memang faktanya adalah Bella ini nggak bisa dibohongi ya, bukan Kang Nong abal-abal ya. Dari tadi dia bilang wawasan yang luas itu tercermin dari cara dia ngomong ya. Iya, betul banget coy. Kalau misalnya kalau kita perhatiin tuh orang yang punya wawasan lebih tuh kayak nggak pernah Oh, lancar ngomongnya. lancar. Dia bakal ngasih spare untuk berpikir tapi bukan tuh. Kecuali kamu mau nggak jadi pacar aku, pasti oh ini panjang. Kayaknya aku pikir-pikir dulu deh. Kayak gitu biasanya. Kita waktu lama gitu. Iya. Iya bener sih men, bener berwawasan luas. Tapi gue pernah ketemu SPG Rokok juga ngomongnya luas banget men. Itu Iya. termasuk wawasan luas gak sih? Itu bukan wawasan luas ya, tapi Apa yang luas? Itu tekanan atasan bro. Wah ayo berapa batang lagi kamu? Berapa bungkus ya? Bukan kentengan nih dia. ngomong berapa batang jelek. Enggak dong enggak gitu. Batang senang bro. Banang. Tadi kan Bella ngomongin soal good looking. Sepenting itukah good looking dalam proses atau seleksi Kang Nong ini Bella? Kalau sepengalaman gue sih ya, good looking itu nggak cukup sih. Nggak cukup ya. Betul. Persentasenya berapa sih? Kayak misalkan good looking harus 50 atau smartnya harus 50. Sebenarnya menurut lo? kalau good looking yang dimaksud di sini itu adalah lo nggak harus punya feature yang cantik, Ya, perfect betul. atau ya ngerti lah ya. Karena itu Tapi relatif sih. betul karena itu relatif. Karena Dewan Juri punya fetishnya masing-masing. Gila fetish tuh another level of kesukaan sih bre. Terus Iya kan? Kalau ternyata fetishnya bukan Bella, bisa dikalahin. iya. Jurinya cabul Iya, banget. langsung eliminasi ya. Masa terbela kamu kenapa Bella gak menang? Ya aku bukan fetish juri. Ya, masa gitu sih? Jadi kebutuhan pribadi si juri ya. Juri-juri yang punya fetish tuh tolong disingkirkan. Parah banget lucu. Terus Bel, Terus ya intinya sih tahu cara berpenampilan dan bagaimana memaksimalkan potensi yang dipunya sih. Iya. Terus yang kedua pastinya punya etika yang baik itu penting. itu attitude gitu ya. Betul. Sama kalau di Kang Nong itu maksudnya untuk ajang-ajang pageant kayak gini, setahu gue ya, nggak jadi ngomong aku. Iya. Nggak jadi. Setahu gue. Karena kita bukan cowok yang tepat bro Iya. untuk dibilang aku kamu. Iya. Kalau ngomong aku kan kita semua baper. Kalau di Jakarta itu emang selalu terjadi tuh. Aku kamu langsung oke. Dia cuma bercanda, harusnya lo ketawa, bukan saya. Iya. Betul. Iya. Sampai mana tadi? Iya dia ngeblank. Itu apa? Gue lupa lagi. Aku juga lupa. Enggak, sebetulnya gini, ini gua klarifikasi ya. Saat Bella ngomong sampai di mana tadi, itu adalah cara dia untuk menyindir halus kita, jangan pernah potong omongan orang. Oh. Tadi kenapa sih? Nggak tahu. Ya tadi Iya. Jadi di baru ingat. Oke. Jadi di untuk pageant kayak gini tuh menurut gue itu enggak kayak lo harus punya misalnya kita ada 5 tabung. Yang pertama itu penampilan. Oke. Yang kedua etika. Yang ketiga kemampuan. Ya, misalnya kita punya 3 tabung itu. Nah, untuk pageant kayak gini itu lo harus
punya semuanya. Walaupun lo nggak bagus di semuanya, at least lo bisa semuanya. Katakanlah penampilan lo 50%, kemudian kemampuan lo 5%, Yes. dan pengetahuan lo 50%. Itu fair enough, dan itulah yang dicari sebenarnya. Karena ketika lo udah punya itu, untuk ningkatinnya lagi itu lo udah punya modal gitu. Tapi ketika lo bagus di salah satu dan yang satunya lagi lo nggak bagus, itu agak susah untuk achieve. Gitu. Oke. Jadi itu berkesinambungan semuanya ya, nggak bisa berat Sekompleks sebelah. itu ya. Iya memang, karena kan ini representatif ya ngomonginnya. Jadi kalau mewakili itu harus benar-benar the best lah ya, Iya, the best betul. in town gitu kalau bisa. Tapi Bel, pertanyaan gue sih, kan tadi ada good looking and good attitude. Seberapa penting sih dan apakah sinkron antara good looking dan good attitude? Artinya di saat good looking, kepribadian lo juga akan good gitu. Apakah seperti itu atau lo punya statement lain? Oke, kalau good looking menurut gue itu subjektif ya. Ya Yes. memang itulah yang dilihat orang untuk pertama kali. Yes. Tapi ini nggak menjamin gitu. Oke. Tapi kalau good attitude itu mutlak. Oh, Dan itu menurut gue uncomparable. Gak bisa dibandingin pakai apapun gitu. Ketika Oke. lo punya good attitude. Kalau misalkan lo good looking, ya lo masih bisa compare dia sama orang lain. Yes. Dan benar. kalau misalkan good looking itu menurut gue sesuatu yang bisa dicapai, lo achieve gitu kan. Yes. Betul. Tapi kalau good attitude itu menurut gue kayak itu tuh udah Mendarah daging. autopilot dari diri lo sendiri. Autopilot siap. Tuh. Ya kayak itu udah tuh udah. nggak bisa dibuat-buat gitu loh. Iya. Nggak bisa di apa ya namanya. Ya intinya itu mahal sih menurut gue. Kalau good attitude. It's inner beauty maybe. Betul, inner beauty. Ya, jadi emang kalau tadi ya good looking itu kan memang itu terlihat secara kasat mata. Artinya bisa dinilai langsung kalau lu lihat langsung gitu. Tapi kalau Yes. good attitude tuh ada pendekatan khusus dulu baru bisa lu tahu ini orang attitude-nya baik atau tidak gitu. Nggak bisa Iya. dilihat dari depan langsung. Iya. Iya. Mungkin bisa dilihat dari how polite dia Iya, stance, betul. dan cara menatap Yes. itu bisa kelihatan. Iya, dan Tapi mungkin kalau misalkan gue boleh tanya nih ya, boleh. apa yang lo dapat dari Kang Nong dan apa yang berimbas ke dalam hidup lo juga ke circle pertemanan lo? Oke. Gitu, nanti gue bakal bertanya ini sama teman-teman yang lain ya gitu. Oke. Wih, kenapa yang lain? Karena gue rasa teman-teman kita tidak punya manner. Iya, oke. Oke, tapi menurut gue ini my life has changed since that day. Sejak gue ikut Klanong ini, menurut gue emang hidup gue tuh berubah. Kalau misalkan ada orang yang nanya kapan masa-masa terbaik lo, gue akan jawab 2014 pada saat gue ikut Klanong. Hidup gue berubah sedrastis itu karena I'm being honest, there's a lot of change that happens on me Alright. after that. Kayak gue belajar manner lebih lagi, belajar public speaking, belajar budaya yang mungkin gue nggak bisa dapetin itu di platform lain. Makanya sampai sekarang tuh gue kayak bersyukur banget gue tuh waktu itu pernah ada di sana gitu. Oke, betul banget. Betul. Gue belajar cara bicara sama orang lain. Gue belajar cara berjalan. Bahkan makan pun diatur. Yes. Gitu. Betul. Udah gitu, intinya tuh semua tertata dengan baik. Yang tadinya mungkin ngomong sembarangan atau nggak pakai manner. Mungkin itu setelah lo mengenal Dandi lagi sih. Iya, betul. Oh, jadi sebelum ketemu gue dia mannernya good. Pas ketemu gue jadi Langsung bang. unlock Tapi ya. lo pertama ketemu gue gimana? Oh parah sih. Iya ini for your information ya, Bella itu teman kerja gue sama Irfan. Dia, Sampai lupa nama gue. fokus gue. Anjir, kan distract parah nih gue di sini. Parah asli. Iya iya. Kikpan dari grup? Iya. Kita bikin grup yang ada dianya. Iya. Lu ya tinggal cetan aja berdua kipak. Enggak serius. Lu tuh kalau nggak salah join 2020 ya di perusahaan yang satu kantor sama kita 2020 kan ya. Yes. Dan pertama kali memang nih anak kelihatannya diem dan polos parah gitu. Iya. Sampai itu dia kayak kita bercanda something mungkin yang masih dasar ya. Mungkin semua orang harusnya tahu anjir ibu kota. Parah. Tapi dia kayak apaan itu ya? Kayak sampai googling apa itu?
apa itu petik mangga gitu. Apa tuh cuci kolong? Cuci kolong apa itu kan? Gue ngeracunin orang kayak gitu. Bangke. Iya maksud gue kayak itu kayak apa sih intermezzo aja gitu. Maksud beberapa orang tahu soal itu tapi saking Bella pure banget gitu loh dia nggak tahu itu. Jadi pas bergaul sama gue dan teman-teman di kantor jadilah seperti ini. Tapi untung dia sekarang bagusnya gini ya menurut gue Bella sekarang bisa memposisikan diri atau mencocokkan diri dalam setiap situasi gitu. Nggak setiap situasi dia selalu barbar gitu. Dia bisa mencocokkan juga. Ada tempatnya untuk kita melakukan yang namanya good attitude itu. Iya betul. Dia tahu tempatnya di mana. Kayak ketemu sama gue sama lu ya udah gitu. Gak usah good attitude. Nggak usah. Iya nggak usah pakai attitude orang. Bakal gue appreciate juga. Iya makanya nggak usah lah biarin aja gitu. Sekarang pertanyaan gue coba beralih ke Irfan. Menurut lu hal-hal yang tadi disebutkan sama Bella tentang good manner, good attitude, dan good looking seberapa penting sih menurut lu gitu? Lu kan apalagi lu juga di sini seniman ya, lu musisi juga gitu kan? Iya. Good attitude ada level-levelnya sih menurut gue ya. Maksud gue yang penting nggak lo tahu sih siapa. Balik lagi ke penempatan lo pada satu good attitude tuh lagi di mana gitu kan. Kalau misalkan kayak tempat kayak kita, ya lo bisa mengkondisikan lah, nggak usah sopan-sopan formal banget. Tapi emang sangat penting banget sih. Dulu gue juga pernah ada pengalaman, mungkin bukan Kang Nong ya, cuman waktu itu adalah pencarian sayembara busana adat ke Tangerang. Cuma waktu itu ada karantinanya juga, emang diajarin yang namanya jalan segala macem, attitude-nya dia ditata juga gitu. Cuman nggak terlalu lama. Kayaknya lu lama kali itu lu ya. Karantinanya berapa? Untuk Kang Nong sendiri kita ada namanya pembinaan. Iya pembinaan itu. Pembinaan itu 1 bulan. Oh gila. 1 bulan. Itu lama. Kalau gue cuman beberapa seminggu doang gitu. Dan itu juga kayak karantinanya lebih banyak menghabiskan waktu di tempat itu. Pada saat itu kan sayembara busana adat Kota Tangerang ya kan. Diajarin. Tapi dari situ juga gue bisa berpikir kayak anjir penting nih sial gitu. Penting banget gitu kan. Karena tapi kepakainya ya pada saat kita kerja aja sih ya. Kalau untuk di dunia seni musik sih gue lebih nggak formal sih. Kecuali kalau ada di acara tertentu aja sih ya. Kayak isinya berat banget ya bawaannya. Gila. Yang di Kang Nong itu yang benar-benar nampar banget tuh kayak critical thinking lo benar-benar diuji. Iya. Oh iya. Kayak benar. Karena waktu itu tuh karena judulnya gue pada saat itu masih I really have no idea kayak apa sih Kang Nong ini gitu. Cuma ikut-ikut aja. Lu gak ada mentor sama sekali waktu itu? No. Gue bahkan ikut Kang Nong itu karena diminta oleh Wakasek. Wow, oke. Gue pribadi waktu itu gak mau ikut gitu. Tapi gak menyesal kan lo? No, I really thankful. Udah gitu udah gitu dulu tuh pernah karena ini orang bilangnya duta budaya dan pariwisata, so I focus on learning the tourism itself. Kayak cuma belajar tentang culture, budaya, top di situ. Ternyata jadi waktu itu ada pengalaman sebelum gue masuk ruangan audisi. Jadi kita tuh 5 orang masuk, 5 orang sebelum gue itu. Lo gak bayangin gak tiba-tiba jurinya itu nanya, semalam yang menang Indonesian Idol siapa ya? Waduh. Itu kan kayak out of expectations. Yes. Berarti. Betul. Ketika gila dalam hati gue tuh udah belajar kecamatan ini. Udah ngapalin jalan ya bolak-balik ya. Tiba-tiba yang keluar pertanyaannya semalam Indonesian Idol yang menang siapa ya? Tapi terus ada juga yang ditanya nomor delivery-nya McD berapa ya? By the way itu kayak ini ya, sorry gue potong. Itu kayak ini ya, kayak sidang pada saat kuliah juga ya. Ada beberapa cerita teman gue. Itu tanggapannya tergantung lo gitu. Itu kan pertanyaan jebakan kan jatuhnya. Kalau lo tanggapinnya dan kayak ketawa, itu kan menurut gue tuh kayak gagal gitu loh. Penilaian. Benar ada penilaian gitu. Menilai attitude berarti ini. Apaan sih ini kan di sidang? Apaan sih ini kan lagi acara kantor gitu kan. Tapi tadi kan dia bilang di situ ada critical thinking ya. Jadi di momen-momen tersebut bagaimana caranya lo mengendalikan lu diri lo gitu. Serius atau nggak serius dan wawasan lu diuji. Betul. Tapi ada yang ketawa gitu sih pada saat dia nanya gitu. Oh tentu aja ada. Tapi itu salah satu yang gagal dong berarti pas ketawa gini. Ada. Dia nanya gini. Semalam nomor telepon McD berapa ya? Dia ketawa. Saya jurinya. Goblok bangset. Gue gak siap lu.
Di otaknya bisa ya. Lu nggak pernah kan ketemu orang kayak gini? Ya ini orang. Kok bisa gue museumkan loh. Ya, terus Mel gimana Mel? Terus pada saat kaget dong sama pertanyaan-pertanyaan Oh kayak gitu. kaget. Nah hari itu tuh baru kayak, wah ini beneran deh, kayaknya harus belajar lebih. Gak cuma soal budaya gitu-gitu, tapi emang harus belajar semua. Dan emang benar gitu, setelah di sana tuh kita tuh diuji oleh pertanyaan-pertanyaan yang aduh gak akan pernah kepikiran deh. Out of the box. Betul. Out of the box. Dan kita beneran diuji mentalnya gitu sama senior yang waktu itu kebetulan alhamdulillahnya beneran ngedidik kita tuh berhasil sih. Like what? Iya Diujinya like what? kayak misalnya mereka tanya. Jadi waktu itu tuh ada sesi yang namanya Q&A. Oke. Q&A ini adalah sesi yang kita semua finalis itu takutin. Karena ini adalah tempatnya kita dimarah-marahin sebenarnya. Marah-marahin. Betul. Dan pada akhirnya gue tuh ngerti kenapa waktu itu senior gue galak. Oke. Karena itu untuk kebaikan kita juga. Jadi misalnya dikasih pertanyaan dan itu kita dikasih waktu 30 detik untuk jawab. Wah. Kalau misalnya nggak bisa jawab, ya lo dihukum. Dan yang dilatih di sana itu adalah kekompakan. Jadi ketika ada salah satu finalis yang salah atau misalkan melakukan kesalahan, yang dihukum tuh semua. Oh. Betul. Jadi misalnya dulu pernah ada pertanyaan, kalau kamu dikasih kantong Doraemon, kamu mau minta apa? The hell? Lu nanya ke dia. Enggak Itu salah satu pertanyaan. Enggak, soalnya banyak di sini pasti. Betul. Itu kan kayak nggak kepikiran kan sama Iya. kita finalis akan ditanya Iya, kayak gitu. benar-benar. The best answer-nya apa? Betul. Kalau dikasih answer kayak misalnya, saya mau minta mesin waktu. Kenapa kamu harus kasih tahu jawabannya? Karena jika saya punya waktu mungkin memperbaiki kesalahan-kesalahan saya di masa lalu kayak gitu. Terus ada juga pertanyaan kayak misalkan gini, kalau kamu diibaratkan pohon, kamu mau jadi pohon apa? Oh. Saya mau jadi pohon kelapa. Kenapa? Karena dari akar sampai ke buah itu ada manfaatnya. Oh. Jadi kayak gitu. Mantap. Tuh. Saya mau jadi pohon beringin biar masuk partai. Iya kan? Kirain saya mau jadi pohon beringin. Kalau si Irfan ditanya gitu, kalau misalkan kamu dikasih kantong Doraemon, kamu mau lain apa? Mesin waktu, mau ngapain? Hidupin Firaun. Mau diajak podcast, mau minta klarifikasi Anda kenapa laknat? Aduh anjir. Gak bisa nih. Terus Semuanya saja. Dulu gue mau dark jokes tapi aduh. Gue ngeliat mata lu yang Terbilang kalah lagi. masuk kalah lagi. Lanjut. Jadi beneran dilatih tuh semuanya di situ. Kayak misalnya kita ngonde aja, itu rambut tuh beneran udah keras banget deh. Ngonde atau sirkam? Ngonde beneran. Ngonde sih. Ngonde beneran. Ngonde beneran. Itu rambut asli. Kita ada rambut nenek namanya rambut itu kalau nenek, kita ya. sebenarnya rambut nenek kayak rambut tambahan. sekeras itu Bel, sampai keras banget itu. Iya, karena memang ketika itu tuh di konde tujuannya Dia mau ngomong keras banget ya kayak anak sekolah. Gak gitu ya gue. Gue malah gak jokes gue. Punchline gue gak itu loh. Manajer kita sampai kesel. Gak cuma punchline gue. Gila kalau rambutnya Bella sekeras itu kalau kejedot besi tang gitu bunyinya. Oh gak beda berarti. Iya. Kelas ya gitu kayak anak sekolah gitu belum nemukan jati dirinya. Oh iya ya, susah diomong gitu ya. Sorry Bel ya, sorry ya. kapan Terus lagi? bangke ini bangke. Lu ketawa lagi Bu. Kapan lagi? Beda Iya. keluar aslinya gitu ya. Yang formal ternyata Ini belum keluar masih ini informal nahan sih. mode. Nahan. keluarkan Bella. Gerah gue. Akhlak dia terbentur tema. Oke, tadi kan kita kan ngomong panjang lebar ya soal Kang Nong yang memang mempengaruhi hidup lo secara tadi kepribadian dan mungkin how you treat people maybe ya, sekompleks itu. Tapi setelah dari semua kegiatan Kang Nong itu dan lo masuk ke dunia kerja and social life, even percintaan lo, apa sih yang sekiranya bisa lo rasakan di situ? Oke. Efeknya gitu. Oke. Dari pekerjaan deh misalnya. Pekerjaan ya. Iya. Sebenarnya kalau untuk segi kerjaan kan kita sering dengar kalau good looking tuh lebih gampang dari Yeah, you have a privilege. Betul banget. beauty privilege. Iya, betul. Tapi kalau menurut gua kayak good looking itu nggak tentu juga sih sebenarnya. Kayak
Oke, you are having a really good looking. Sure. Tapi kalau misalkan diajak ngobrol, bisa aja bikin orang ngedrop gitu, ngerti nggak sih? Ilfeel gitu ya ya. kan? Gitu. Tapi menurut gue kayak kalau lu udah punya good attitude, Yes. tapi lo nggak begitu good looking, gue rasa everyone is going to in love with you. Betul. Betul. Iya nggak sih? Iya. Karena gue tuh pengalamin kayak sering banget nggak sih kita lihat kayak orang gila cakep banget gitu, Oke. tapi dia nggak punya manner atau mungkin nggak sopan. Kenapa? Lagi kodamnya keluar. Ketika dia ngomong ada orang good looking, nggak punya manner, gue kebayang apa? Ya Allah, jelek banget lah. Jelek. Apaan sih? Gue kira mikirin kita berdua bangsa. Bangke ketawanya mubazir ya. Udah ketawa kagak dikasih tahu. Bangsa. Mubazir banget jokesnya. Gue ngebayangin apa? Coba Miss Universe gitu kan. Dia gak punya manner, jalannya ngengkang atau gitu. Ya kan, atau enggak ada yang terselip gitu di bagian belakang. Emang itu simbol anjing. Diselipin di belakang dong. Ketarik. Anjing kenapa sih sempak sulit tuh ya. Ketarik sama di belakang. Ya Allah, maaf Bel ya. Sorry Bel ya. Ini nih kenapa jadi keluar dari tema gitu. Gak punya attitude emang nih orang. Jadi akhlakles gitu ya. Akhlakles ini tema bangsa. Bentar, gue mau ngebuang pikiran gue dulu bentar. Serius. Bel, gue gak tau kenapa ya. Kita jadi ketawa-ketawa sendiri gitu kalau bintang tamunya lu. Iya ya anjir. Jadi traveling bareng anjing. Udah terusin Bel. Tadi Tolong dong, Bella lagi ngobrol. iya, tolong dong, tolong. Bukan masalah gitu, punchline-nya terselip. Gue kesel. Aduh anjing. Gue benci pikiran gue. Lanjut. Tadi pekerjaan ya tadi ya. Maksud gue lu tadi ngomong good looking ya nggak selalu menjadi Iya. kemudahan buat semua Iya. orang. Tadi kan lu bilang ada orang yang punya lookingnya good parah gitu, tapi mannernya nol mungkin ya gitu. Betul. Dan itu Iya. ngefeknya tadi apa Bel, lanjutkan. Jadi sering nggak sih kita tuh lihat kayak ini orang cakep banget gitu, tapi kalau misalnya dia ngomong sama orang bikin drop atau enggak kayak kurang sopan mungkin atau gimana, mungkin kita juga ngelihatnya kayak kurang respect nggak sih? Iya. Real life Tapi- experience ada nggak? Kenapa? Real life experience. Oh, I have a lot of that. Kayak 2020 itu menurut gue kayak tahun gue untuk masuk dunia kerja yang really serious. Iya. Karena waktu dulu tuh gue mungkin background gue kebetulan guru. Oh iya. Dan betul backgroundnya guru yang biasa ya mungkin gaulnya sama anak kecil. Iya. Ya anak kecil tahu sendiri lah. Maksudnya kalau misalkan mereka bandel ya mungkin karena memang usia mereka untuk nakal. Betul. Setelah masuk dunia kerja, gue pernah ngomong sama Dandi waktu itu. Gimana Bel? Lu ngomong apa? Lu inget gak sih waktu gue ngomong? Dan beneran ya orang tuh ternyata macam-macam. Oh iya. Dan Karena gue tuh waktu itu the first time I work in my company right now. Kayaknya masih ada pikiran itu. Kayak lu di belakang panggung ya bro. Ketawa-ketawa mulu. Ya Allah, apa sih? rilis. Lu nih ganggu ini. Ya tadi lu ngomong lu ingat gak sih gue ngomong kalau lu mau bilang ternyata orang tuh beda-beda ya macam-macam gitu. Karena ada momen I was so shocked. Kayak I'm not used to meet those kind of people. Yes. Kayak gue biasa ketemu orang ramah gitu. Iya. Maksudnya di keluarga gue atau di mana. Kayak tiap ketemu orang tuh nyapa, Iya. minimal senyum. Senyum. Dia terbiasa dengan hidup kayak gitu. Oke. Terus ketika masuk dunia kerja sekarang, terus mungkin itu pertama doang sih. Kalau sekarang udah semuanya baik. Cuman waktu pertama mungkin kayak kaget gitu ketika gue nyapa orang tapi nggak disapa balik. Itu tuh lebih lebih kayak aduh apa ya yang salah sama diri gue gitu. Itu tuh bangsat banget loh itu. Itu pada saat kita udah mulai kalau kita udah good attitude, si bangsat itu nggak good attitude lagi gitu. Iya, Tapi ada langsung banget. feedback. Iya. Anjir kayak bisa. Ya Allah. Maksudnya gue mau gini. Oh, nyender awas tuh. Ini kode merah banget ya konten hari ini gitu. Buat lu pada. Tapi gue setuju sih, emang itu bakal sakit ya kayak what's wrong with me gitu kan. Iya, Gue udah iya. baik sama lu. Iya, betul. Bukan kita berharap baik juga, tapi Iya. kan suatu hal yang normal ketika lu say hi dibalasnya hello. Gitu. Iya. Betul banget ya Allah. Iya. Bukannya lu say hi dijawab jenius, terus harus jenius.
Gue gak siap. Dia jokesnya out of the box banget. Tapi itu benar-benar di luar banget, yang kira di luar negeri tuh jokesnya tuh. Iya, Bella kaget anjir. Kaget gak Bella sama orang kayak gini. Dan tadi gue sebenarnya agak-agak gimana gitu. Kaget. Nah gini, kita udah Sangat good attitude sekali Bella ya. Ini statement lagi tentang Doni. Lu tau gak, jangan pernah berharap sama manusia. Ya, lu suka dengar gak kata-kata itu? Iya. Iya. Jangan pernah berharap sama manusia. Iya. Manusianya ini kayak gini. secara spesifik ini manusianya bentuknya kayak gini. Jangan berharap sama Doni gitu. Sempat episode kamu keluar ya. Iya. Semua keluar. Nanti lu kerasa deh di saat lu dia ngomong serius atau jeder hancur Ya Allah, ekspektasi lu. itu gue pengen ini tuh, gue rekap tuh beneran tuh. Kalau misalkan satu episode 1 sampai habis tuh ntar gue. Ini orang lucu. Ini season 2 kayak recap dia doang ya. Dan tadi gue garis bawahi lagi omongannya Bella adalah kalau memang misalkan seseorang itu nakal, terutama misalkan masih muda ya, itu mungkin memang masih umurnya atau misalkan masih waktunya dia untuk berbuat nakal. Iya. Tapi teman kita yang satu ini bagaimana? Umurnya delay. Umur delay itu gimana? Nakal Gak bertumbuh dong lu. Memang lo. Enggak maksud Bella tuh nakal dalam artian ya sesuai dari umurnya ya. Anak kecil nakal. Anak kecil gimana sih? Enggak kan anak kecil tiba-tiba minum Amer kan ya. Anak TK minum Amer gitu. Maksud gue gitu. Tapi tadi Bella tuh bahas soal pekerjaan, good looking and good attitude ya. Gue pun mengalami sih di saat di lingkungan pekerjaan gitu. Di sini sih kadang good looking tuh hanya sebuah penentu lo bisa masuk ke lingkungan pekerjaan dengan mudah. Betul. Yes. Tapi pada akhirnya di saat lo diterima di lingkungan kerja tersebut, ternyata attitude lo zong dan attitude lo kurang. Pada akhirnya perusahaan manajemen akan berpikir lo nggak punya kualitas. Betul. Karena jangankan kualitas, lo menghargai orang aja nggak bisa. Betul. Jadi ya memang good attitude tuh bener-bener attitude tuh di atas segalanya menurut gue. Above everything. itu gue nggak setuju. Gue mau ngomong tapi nunggu dia selesai. Udah tahu ya. Bukan joget ya, bukan joget. Apa? Itu gue nggak setuju. Kenapa good looking menjadi tolak ukur utama dalam requirement suatu pekerjaan? Iya. Jadi gue nggak setuju. Karena kan mungkin kita nggak tahu ada talent atau ada wawasan apa yang dimiliki orang tersebut gitu ya. Dan kalau nggak salah itu semua dipatahkan. Ada suatu perusahaan di Jakarta. Dia cuma meng-hire orang-orang disabel, orang-orang difabel. Oh iya, ada. Dan guess what? Perusahaan tersebut dapat nominasi perusahaan terbaik karena mempekerjakan orang yang difabel. Dia nggak memandang dari good looking tersebut, tapi dia memandang bakat dan etika dari orang tersebut. Gitu. Betul. Ternyata orang-orang yang nggak good looking masih punya nilai, men. Bukan berarti dia sampah. Iya, betul, gue setuju. Jadi gue sama Irfan ini masih punya nilai. Gak bad looking kan, gue usah merendah loh di sini. Yang good looking itu bukannya requirement buat kayak front office gitu pasti. Iya, memang Harusnya. memang selalu terjadi biasanya seperti itu ya. Iya. Dimana Cuma kalau back office kayaknya back office that's okay, good looking wajar sih, misalkan pelayanan gitu. ya, Lo pelayanan. gimana sih kalau lo sebagai customer datang ke hotel misalnya, lo dilayani sama mbak-mbak yang cantik atau mas-mas yang ganteng, pasti kan lo moodnya juga naik gitu. Betul. Tapi Iya. bener back office nggak pentingin Nggak good looking. terlalu. Bener. Soalnya HRD gue kayak monster. Oh. Besok lo dikasih ini loh surat PHK SP. lo. Banjir. Tadi kan soal pekerjaan ya. What about love gitu. Percintaan kan ya good looking itu pasti selalu dicari ya dalam percintaan. Kayak gue nggak mau nafik deh, pasti ya di luar sana juga kalau masalah good looking tetap jadi number one sih untuk jadi suatu requirement ya. Iya. Tapi kalau menurut lo ya dari segi percintaan, gimana mendominasikan good attitude ini? Apa sih yang terlibat dalam perasaan aja? Berat nih menurut ini. Oke, kalau menurut gue dalam segi hubungan atau mungkin menjalin relationship with someone, itu good looking penting atau enggak? Ya mungkin karena itu yang bisa kita lihat pertama kali dari seseorang ya looknya. Lo nggak mungkin tahu dia untuk pertama kali, kayaknya dia sopan banget nih, nggak mungkin. Iya, nggak bisa tebak lo itu dalam Betul, lo. itu nggak mungkin. Caranya ya by that looks at the first time. Sure. Tapi ketika lo ngobrol, itulah yang bisa menentukan apakah seseorang menarik atau tidak menurut gue. Yes. Karena kalau gue pribadi tetap ya good looking, kita nggak bohong, kita nyari yang good looking karena biar gimana pun gue rasa ya manusia itu ada sense untuk pengen
proudly present their mate to Betul. Oke. Iya nggak sih? Betul. Iya Iya betul. nggak sih? Kita Maksudnya bisa kayak betul. Bangga gitu. Dan ya nggak bohong juga, itu mungkin ada orang yang berpikir untuk membagi keturunan atau apapun lah. Oke. Tapi ibaratnya ya, kalau good looking itu hanya untuk menatap, tapi good attitude itu untuk menetap. Ngerti ya? Jadi itu tuh yang di apa sih namanya? Menurut gue tuh yang bisa bikin sebuah hubungan atau relationship itu awet atau enggaknya ya attitude itu gitu. Karena ya lo mau mengutamakan look aja gitu, kayak lo benerin muka atau nggak penampilan segala macam, tapi attitude dan manner lo nggak improve juga, menurut gue tuh no. Gue setuju banget sih yang kata Bella bilang good attitude itu menetap. Karena benar gini, good attitude kan ada di dalamnya itu satu respect. Di saat lo respect sama pasangan lo, ibaratnya itu akan memunculkan kenyamanan dalam lo menjalani hubungan. Betul. Itu akan membuat lo harmonis. Kayak ibarat gini, lo akan selamanya sama orang itu, dan semisal attitude-nya kurang, lo nggak akan nyaman kayak lo pillow talk sama dia, atau lo di mobil lagi kena macet dan dia nggak bisa respect lo dengan men-treat lo dengan baik. Betul. Ya itu akan tetap menjadi acuan buat dia pergi gitu. Tapi Makanya itu. Tapi perlu diingat, dari kata respect ada kandungan kata expect. Dengan Oke. siapa lu expect orang tersebut dan setinggi apa ekspektasi lu terhadap orang. Yes, betul. Itu juga harus diimbangi. Ya pada akhirnya ekspektasinya juga kan sudah dibuat dari awal sebelum dia menikahi orang tersebut kan. Iya. Coba bagaimana kacamatanya dari Irfan? Kenapa gua sih dilempar ke gua, kan ada narasumber gitu. Dan itu kampret loh, dia orang lagi belum siap, bengong, tiba-tiba. Ih, gua lagi Gimana kacamata? gua lagi memperhatikan. Gimana kacamata gua? Kayak guru bahasa Indonesia loh. Critical thinking lu. Ya udah diulang buruan. Nah, bagaimana kacamata lu terhadap dalam suatu percintaan ya, dalam menjalin hubungan tentang good looking dan good attitude? Sepenting apa? Mana yang lebih penting, good attitude atau good looking? Karena kita nggak bisa dapetin dua-duanya gitu kan. Yes. Buat gua sih aduh susah sih nih bilangnya. Kayak takutnya munafik, tapi gua insya Allah nggak munafik, gua good looking dulu sih. Good looking. Good looking dulu, karena good attitude separah-parahnya good attitude ya, gitu kan. Biasanya kalau kita menemukan cinta yang tepat, dia akan memperbaiki diri sendiri. Berarti Irfan masalah penerimaan nih. Iya. Di saat dia melihat ya attitude-nya nggak gimana-gimana sih, tapi karena Irfan mencintai, dia akan mencintai kekurangannya. Biasanya gitu bro, kalau kita Iya. menemukan orang yang tepat, kita akan Betul. memperbaiki diri kita sendiri atau dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Pada akhirnya gitu dia Pada akan sadar akhirnya sendiri begitu. kan. Karena kan jodoh kan cerminan diri. Iya. Dan gue garis bawahi lagi gue setuju sama omongan Bella dan setuju dengan omongan Irfan karena Udah setuju sama omongan gue? lu kan belum mulai statement. Oh belum. Oke, Masalahnya oke. gini bro. Gue gak diajak. Posesif banget sih. Masalah gini, lu mau ngomong gitu good looking yang kemana, yang nomor berapa? Wadaw. 1, 2, 4. Wah langsung tiganya kenapa bro? 4 channel anjir, udah Karena kayak tiganya mixer. udah dihipnotis. Anjing kayak kemarin dong. Aduh, Bangsa. tahu internal. Terus apa? Karena suatu kata yang gue dapat dari guru Syafiq Riza Basalama adalah dalam mencari Agak berat ya obrolannya. apa? Dalam mencari pasangan, yang pertama tuh dilihat dari penampilan baru agamanya. Karena dengan dari penampilannya, lu nggak ada alasan lagi untuk ke selanjutnya gitu loh. Yes. Gitu. Kelihatan dari sini siapa yang anak pesantren. Wah, Gak ada. Gak ada. Gak ada anak pesantren. Itu juga kayaknya dia nemu di TikTok. Iya. kalau misalkan dia di nomor satu kan agama, gue peduli agamanya. Terus dia ngeliat, tapi dia good looking, agamanya nggak bagus. Iya. Iya. Jadi pertimbangan gitu. Ya baik lagi sebenarnya standar masing-masing sih. Bella nih kalau ditanya, good looking apa good attitude buat pasangan lo? Oke, kalau untuk pasangan tadi yang bilang, karena gue nggak bisa menilai dia langsung. Yang pertama yang pasti gue adalah Looking. lookingnya dulu. Wah. Tapi Itu pasti itu. Itu tuh Bella udah punya pasangan? Aduh, Ditanya lagi. Udah? Kalau udah keluar. Kita di sini nyarinya yang nggak ada pasangan. Udah pergi aja. berarti jawabannya ada. Beruntung banget laki-laki yang dijaga hati. Beruntung banget sih dapat Bella ya Allah. Turun deh viewers nih ya. Kecewa penonton kecewa. Enggak. Maksudnya itu adalah bapak. Tadi bapak udah nelpon terus. Oh iya, tadi di belakang Ya, bangun. Bapak kan first love-nya setiap Wah. anak-anak wanita. Betul. Sedih banget sih kalau bayangin itu. Hey, ingat saya, bapak saya, tersinggung bro. bapak saya. Mediasi nih.
Gue parah banget tuh Bella kaget dengan jokes kita. Gak apa-apa Bel. Emang gini kita tuh. Iya ya tadi apa good. Karena kalau Oke. misalkan punya pasangan nggak having good attitude, beban moral juga nggak sih? Iya. Kayak, Iya sih bener-bener. iya nggak sih? Iyalah. Itu mempengaruhi kenyamanan loh. Itu dia, maksudnya kayak Iya. kalau gue sih lebih enak di kuping kalau misalnya ada yang ngomong, Bella pasangannya suka deh, sopan banget, nggak mannersnya bagus banget, Iya. Iya. daripada pasangannya ganteng banget, tapi kemarin kan dia bla 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 bla. Iya, jadi tetap jadi minus Iya juga sih. sih. Iya. Bener-bener. Nah. Tapi gue setuju. Good looking tadi kan gue bilang itu mempengaruhi kenyamanan gitu. Karena Iya. when you woke up next to him or her gitu kan bangun-bangun di saat kalau nggak good looking pas bangun. Anda siapa? Anda siapa? Oh iya lupakan bini gue. Pesugihan siapa ini? Kok ada penglaris banget? Mending. Biasanya dia tidur bangun, mana buka ya Allah. Ya Allah udah di alam kubur. Bangke. Iya maksud gue itu. Itu istri yang belum kita kasih payment Iya. di akhir bulan. Awal bulan, wih, like an angel. Tapi ada statement lain lagi nih selain good attitude dan good looking, itu adalah yang lagi viral good rekening. Wah, kepala gua Saldonya ganteng. Saldonya ganteng. Kepala gua. Ini biasanya ini makanan dijen pajak nih. Ini loh, ini tuh jadi ngedistract filosofinya loh. Di saat good looking, good attitude itu penting. Ternyata ada good reckoning. Iya. Iya, Dan jadi biasanya yang good rekening gitu yang pemegang saham tuh biasanya gitu tuh ya. Yang lagi pada main saham, Anak trading gitu. Tapi cita-cita lo, ini masih cita-cita atau enggak ya? Gue nggak tahu ya, Bel. Lo berharap cowok lu nanti atau pasangan nanti tuh maunya profesinya tuh apa sih? Biasanya kan lo ada kan karena sekarang ini kan kayak yang lagi ada yang trading ya kan, yang trader dan ada yang berseragam ya kan, ada yang sport banget ya kan, kayak atlet. Tapi lo ada gak sih? realistis aja Bel. Iya, realistis aja bro, gak Iya, apa-apa. apa-apa. cari yang restuin sama orang tua. Biar kita menyocok memantapkan Jadi diri. kita tahu profesi mana yang enteng jodoh, Ble. Oh iya benar Iya, benar banget ya kan. Apakah Apa ya? apakah ini berbanding lurus sama semua harapan semua wanita yang ada di luar sana? Yes, betul. Ya kan? Kayaknya untuk berbanding sama semua harapan wanita tuh Gak juga. enggak sih. Iya. Karena kalau gue sharing pun sama teman-teman perempuan gue, kita Oh, iya. punya ekspektasi lain soal pasangan kita Iya. masing-masing. Ada yang frontal bener-bener sebut gue mau yang kaya. Ketika gue tanya kaya tuh kayak gimana, pokoknya gue mau yang kaya. Gak peduli duitnya dari mana, yang penting kaya. Oh, open mind tapi tetap negatif ya. Iya, benar. Yang kayak gitu. Tapi ada yang gue maunya yang so-so gitu. Oh, Betul. Kalau gue sendiri, yes. apapun pekerjaannya, menurut gue yang paling penting itu adalah dia tahu cara bertanggung jawab. Karena kalau dia udah tahu tanggung jawabnya, itu tanpa gue nyap-nyap ibaratnya ya, dia akan tahu harus berbuat apa. Yes. Apapun pekerjaannya. Yes, betul banget. Oke. Ketika Bella nikah nanti, rumah berantakan, Bella cuma gini doang nih. Suaminya langsung bersih-bersih. Anjir, the power of gas. Gak perlu mencak-mencak, men. Wah, gokil. Apa itu bahasa Inggris, baca Prancis? Bahasa tubuh. Gak usah begitu. Matanya tapi, men. Aduh, gokil. Anjing ay. Iya sih, memang pada akhirnya tadi ya, kalau good looking tuh relatif sih memang. Balik lagi ke standar masing-masing. Yes. Kadang menurut gua good looking, menurut Doni belum tentu. Iya. Menurut Irfan good looking, menurut gua belum tentu. Fetishnya beda-beda. Dan apalagi Pemilihan bahasanya gak tepat sih anjir. apalah gua nggak good looking, nggak good rekening, bobroking, gobloking, semua lah. Sosok merendah orang kayak gini. Iya. Tahu nggak ini ruangan punya siapa sebenarnya? Ya kan? Nggak ada yang tahu kan? Bukan Sama. Sudah lah gitu. Iya benar. Jadi baik lagi ke standar masing-masing. Tapi kalau masalah attitude emang udah mutlak benar. Betul. Di saat orang emang attitude-nya bagus, ya memang itu udah termasuk dari karakter dia dan memang berangkat dari lingkungan dia, tempat dia tumbuh. Itu gue setuju Iya, banget sih. betul. Itu gue setuju banget. Kayak lingkungan itu emang Membentuk. that's a fact. Iya, Environment Yes. goes you. Sure. Dan lingkungan termasuk kayak orang tua juga kan. Orang tua Betul. adalah madrasah pertama anak gitu. Betul. Iya. Jadi pembentukan karakter dimulai dari orang tuanya. Nah, itu tuh gue kayak turunnya dari bokap gue deh kayaknya. Gitu. Kayak bokap gue tuh paling benci kalau ada kayak misalnya pelayan gak ramah.
kayak gitu. Oke. Bokap lu gitu udah. Dulu maksudnya dulu. Bel, tolong. Di sini masih ada hati. Jangan bawa-bawa karena Bela Pan. Anjir Bel. Iya. Bela langsung kaget gitu, shock. panik. Gila emang ya. Nah, tadi kalau memang si Dan dibilang keluarga dalam madrasah pertama atau orang tua madrasah pertama ya. Oh iya, orang Kalau tua mau bagus- madrasah pertama Kalau anak. mau bagus banyak yang madrasahnya. Maksudnya gimana? Banyak yang orang tuanya. Dan madrasahnya ada ibu gitu ya. Banyakin ibunya kok. Jadi beda-beda sekolah ya. Ibu lu mana? Ibu lu swasta apa negeri? Itu kalau gitu banyak alasan suami-suami yang minta nikah lagi dong. Aku mau ini dong. Kenapa? Apa? Banyakin madrasah buat anak kita nanti. Contohnya banyakin orang tua. Banyakin ibu ya. Banyakin Istri. Itu kata Dandi. Jadi di stiker mobilnya papa, mama, anak anjing. Satu. Gila. Parah. Anaknya satu anak anjing lagi. Udah madrasah anak anjing. Banyak doang gak mau produksi ya. Up udah. Nah, tuh, dari situ Bella bisa ngeliat Dandi bertanggung jawab nggak sama kata-katanya. Apa sih kenapa jadi gue kan? Si Bakir ya. Tapi- Lempar gitu. For the last sih Bel, lo punya gak sih pesan-pesan buat teman-teman atau listener dan penonton semua untuk masalah good looking and good attitude gitu dalam ya mungkin percintaan atau lain-lain secara universal. Kameranya sebelah sana. Oke. Kamera sebelah sana, mic-nya dideketin. Kalau nggak kuat, biar tinggal lebih abaikan tegas. aja. Ada snack juga cukup buat malam ini. Oke, untuk teman-teman di luar sana mungkin yang overthinking soal having good looking itu jangan khawatir karena good looking itu bukan segalanya. Kalau misalkan you are trying to achieve kayak gue pengen banget kayak dia gitu, kayak model atau kayak siapa, just trust me, it's not real. Kayak itu tuh semua udah dipoles. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah daripada fokus on your look, just focus on your inner beauty, the attitude. Kayak kalau misalkan belum bisa glow up, ya minimal bisa grow up. Kalau misalnya terlalu berat kayaknya untuk achieve good looking biar kayak orang-orang atau bisa supaya gue lebih gampang diterima di social life atau di masyarakat karena memang stigmanya banyaknya kayak gitu. Good looking tuh lebih gampang mau ngapa-ngapain. Well, emang benar untuk kita yang mungkin ya itu relate banget. Tapi menurut gue itu tuh karena orang-orang good looking kebanyakan ya karena mungkin mereka having a really good appearance. Yes. Itu mereka jadi more confident to do anything they want. Yes. Jadi dari confidence itu mereka jadi dianggap lebih kompeten dalam melakukan apapun gitu. Yes. Setuju Padahal banget. sebenarnya enggak gitu. Iya betul. Jadi untuk yang teman-teman di luar sana, just stop overthinking, fokus untuk memperbaiki diri sendiri, improve yourself, apa yang menjadi kekurangan, coba belajar untuk dijadikan kelebihan. Terus kalau misalkan ada kekurangan, jangan berkecil hati karena semua orang pun punya kekurangan. Gitu. Dan kalau misalnya saran gue sih ya untuk jadi good attitude itu adalah trying to love yourself more. Betul. Karena menurut gue tuh good attitude tuh harus mulai belajar mengetahui potensi yang lo punya dalam diri lo. So you can focus on that, so you can improve on that as well. Gitu. Dan intinya stop untuk berpikir mengendalikan apa yang tidak bisa kalian kendalikan. Kayak misalnya betul, kayak kita suka mikirin kalau gue nggak gini nanti orang gimana ya pikirin gue. Dia malah mikirin sesuatu yang belum tumbuh dalam diri kita. Betul. Jadi itu dihindari dulu aja. Kayak just focus on what you can do. Karena we cannot control what people mind. What we can do is handling ourselves. Ya yang bisa kita lakukan adalah ya handle kita sendiri gitu. Pada intinya kita hidup tidak untuk menyenangkan semua orang. Betul. Harus digarisbawahi. Jangan terlalu memikirkan apa yang belum tumbuh pada diri kita. Belum tumbuh ya. Betul. Karena kita nggak menutup kemungkinan untuk nggak tumbuh gitu kan. Karena pasti tumbuh seiring berjalannya waktu. Gue setuju banget. Dan good attitude itu
bisa lah belajar sedikit-sedikit. Iya. Mulai seru dari banget. hal kecil aja, kayak misalnya yang biasanya nggak suka nyapa orang, minimal sekarang kalau ketemu Iya, orang senyum. Misalnya. Ya dari situ aja dulu. Maksudnya dari hal kecil dipelajarin. Ya kedepannya sih gua rasa itu bisa ngikut ya. Iya. Kayak lo akan tahu bagaimana cara berbicara atau menghadapi orang lain. Yes. Atau bahkan orang-orang yang baru lo kenal. Betul. Betul, gue setuju banget. Setuju. Nah itu emang pada intinya tadi ya, Iya. good looking, good attitude, gak harus lo overthinkingin. Tapi gimana lo bisa bangun itu Betul. supaya itu jadi branding yang baik buat lo untuk masyarakat di luar sana yang melihat lo. Oke Bella, thank you so much for every way. Thank you banget Bella. Gila hari ini sup banget ya, maksudnya kayak dua bahasa gitu. Itu yang terakhir malah deep banget menurut gue. Ada di Paris sih kayak yang denger langsung kena mental. Iya langsung kayak tapi memotivasi sih sebenarnya buat kita juga gitu. Iya Sebetulnya betul. gue mau nambahin tadi. Oh, boleh. Dalam arti bukan nambahin ya, Oke. mau nyambung kayak Hah? itu bener tuh kata Bella. Biasain hal-hal yang dari kecil dulu, say Betul. hi dan jawab hello. Yes. Dan jangan lupa ini udah jarang banget lumayan luntur nih sama Oke. nama culture kita. Tolong, terima kasih itu dan dia. maaf. Iya. Nah, tambahin lagi Tolong jangan dulu. cuma kan kalau tadi sama Bella hai, ya kan tolong, maaf, terima kasih. Kalau ini bisa diterapin lagi anjing. Ya, see, I told you right. Jangan pernah berharap sama manusia ya kan. Ya kan kalau misalkan dimintain tolong dia nggak mau, ya kan? Dimintain maaf juga nggak ada maafnya, bisa hello dia itu ya anjing. Jawab. Aduh anjing sih. Sama kayak gue sering cerita sama Dandi kalau misalkan kita klien kita kan banyak pasien gitu segala macam ya. Kadang kita harus Oke. pekerjaan kita tuh mengharuskan kita berkomunikasi dengan orang banyak. Betul. Yang kadang kita nggak temuin mereka secara langsung tapi Betul. lewat phone gitu. Iya. Nah itu gue sering banget nemuin dan gue sering juga sharing sama Dandi. Iya. Kayak gue tuh bingung ya dan kenapa sih orang sesulit itu untuk sopan gitu. Oke. Kayak misalnya ada yang ngechat pakai kata dong aja. Iya. Itu nggak sopan. Itu Iya. ke gue jadi kayak Tolong dong. ada ya gitu. Iya, kan. iya. Dan gue gak pernah minta tolong atau ngechat temen atau apapun gitu karena kita kerjaannya yang memerlukan kerja sama satu sama lain. Jadi Yes. kayak kita sering banget asking for help to our coworkers gitu. Terus kayak nanya boleh nggak ya minta tolong? Itu kan lebih enak Lebih didengar daripada Iya. tolong dong. Itu tuh kayak Maksa. gue mau nolongin dia jadi males gitu ya. nggak Kecuali sih? level pertemanan lu udah lebih itu ya. Betul, Iya. betul, Tapi betul. itu tadi sering cerita sama Dandi ya. Mm-mm. Stop. Nggak usah cerita lagi. Stop. Nanti dia baper. Stop, tolong stop. Kasihan Nah. teman gue. Iya. Apa sih ya? mulai lu bakar. Nanti juga bakal gue jadikan tagline kata-katanya Bella ya. Karena itu Di sangat parah sih. mengena banget sih. Mengena banget. Kalian semua harus tahu sih. Dari podcast ini seluruhnya selain omongan Bella disensor. Iya. Omongan Jadi lu Bella kayak ngomong sendiri. Jadi kita suara pelajaran sepeda video ya. Oke, mungkin itu aja kali ya dari podcast malam satu untuk hari ini tentang pembahasan. Iya. Kita kotakan tadi pembahasan kita good looking atau good attitude. Good attitude. Yang pada akhirnya itu tadi kesimpulan dari Bella sudah sangat menjawab. Jadi nggak perlu kasih kesimpulan lagi. But Iya. thank you so much Bella untuk Thank you. kesediaan Terima kasih, waktunya Bella. buat hadir di podcast kami yang sederhana ini. Itu kayak Masar Padang. Dan Pan, jangan lupa gesturnya TKS. PKS. Thanks infonya. TKS infonya. Di kantor biasanya gini kan. Ya udah. Ini udah gak ada mentornya sama sekali. Oke, mungkin itu saja dari kami podcast malam satu suntuk. Gua Dandi pamit. Gue Irfan pamit juga. Gue Dondi dan Bella. Stay tune on podcast malam satu suntuk. iya. Bye. Bye.